Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Bin, dari Yes, channel YouTube Triple B yang sekarang sudah berkembang pesat berkat support dari kalian semua. Luar biasa support dari kalian semua dan saya berterima kasih. Begitu banyak komentar-komentar yang positif, begitu banyak counter analis yang berkualitas yang teman-teman netizen atau warganet berikan di kolom komentar di setiap video yang saya upload di channel YouTube Triple B. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Burnley versus Manchester United. Ini adalah pertandingan penting, bukan hanya bagi MU, tapi juga bagi Burnley. Karena yang pertama bagi MU, jika mereka meraih kemenangan, maka mereka akan naik ke peringkat nomor 1 untuk sementara, ya, melompati Liverpool. Untuk Burnley, jika mereka meraih kemenangan, maka saya lihat di posisi klasemen sementara, maka mereka bisa mendapatkan poin 19. Tentu ini akan memberikan mereka koleksi poin yang lumayan bagus untuk lebih menjauh lagi, ya, dan mempertahankan selisih poin dengan Brighton dan juga Fulham. Ada juga West Brom dan Sheffield United di bawah mereka, di mana Fulham, West Brom dan juga Sheffield United berada di dalam zona degradasi. Burnley kita tahu adalah tim yang sulit untuk meraih kemenangan. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa membuat kejutan. Jangan lupa, Burnley mengalahkan Arsenal di kandang Arsenal dengan skor 0-1. Ya kan, artinya ini juga tim yang perlu diwaspadai. Ya, ini bukan tim yang gampang dikalahkan. Kemudian Burnley juga bisa mengalahkan Wolves dengan skor 2-1. Wolves tim yang sulit dikalahkan oleh MU dan MU membutuhkan waktu hingga injury time. Menit 93 baru bisa mereka mencetak gol melalui Marcus Rashford, baru mereka bisa mendapatkan 3 poin yang memang mereka perlukan. Jadi Burnley adalah tim yang saya kira menjadi pengganggu bagi tim-tim besar lainnya. Sulit banget nih untuk mengalahkan tim ini setelah mereka kalah lawan City dengan skor 5-0. Semenjak mereka kalah dari City dengan skor 5-0 di mana mereka dibantai habis-habisan. Setelah itu dalam 6 pertandingan selanjutnya mereka hanya kalah 1 kali, itu pun lawan Leeds United dengan skor 1-0. Di kandang Leeds. Dalam game tersebut pun sebetulnya Burnley yang bermain lebih bagus lagi. Dan kita tahu bahwa kemampuan Burnley untuk bertahan ini adalah salah satu yang terbaik di English Premier League saat ini. Bukan hanya dilihat dari segi kemasukan gol mereka, di mana mereka baru kemasukan 20 gol, berbeda dengan MU yang sudah kemasukan lebih dari 20 gol. Ya, 24 gol saya kira MU sudah kemasukan. Jadi artinya tim ini akan sulit untuk bisa ditembus pertahanannya. Diperlukan variasi serangan, diperlukan juga kontribusi secara individu tentunya dari para pemain Manchester United. Tentunya dalam hal ini beban tersebut berada di diri Bruno Fernandes, termasuk juga Paul Pogba jika Paul Pogba dimainkan nanti. So this will not be an easy game for Manchester United. Apalagi saya kira MU ini sekarang berada di dalam pressure besar nih, atau pressure yang intens. Karena kan mereka butuh kemenangan ini untuk sementara berada di peringkat nomor 1. Ini penting sekali bagi mereka. Sebaliknya bagi Burnley, oke, seandainya mereka kalah, tapi saya kira ini juga tidak akan mengganggu posisi mereka. Ya, mereka tetap akan stay berada di peringkat nomor 16 untuk sementara. Dan ini kan kita tahu adalah pertandingan yang memang ditunda, yang seharusnya dimainkan di pekan pertama. Jadi it's all for grabs. Ya, jadi bagi MU tentu mereka bukan hanya ingin meraih kemenangan, tapi mereka juga ingin memastikan bahwa mereka bisa mempertahankan winning trend mereka, atau tren tidak terkalahkan mereka pada saat mereka bermain di luar kandang. Ini luar biasa MU. Ya, kalau kita berbicara musim ini, dari 7 pertandingan tandang mereka hanya seri 1 kali, itu pun lawan Leicester, itu pun di pertandingan yang seharusnya mereka bisa menang seandainya Rashford tidak gagal mengkonversikan begitu banyak peluang. Ini yang juga menjadi sebuah masalah bagi MU. Banyak pemain mereka bisa gagal mengkonversikan peluang-peluang yang diciptakan. Jadi ini adalah ekstra PR bagi Ole Gunnar Solskjaer, selain juga lini pertahanan yang saya kira dalam beberapa pertandingan masih juga kurang rapi koordinasinya. Memang akhir-akhir ini sejak Eric Bailly main, kita lihat bahwa Maguire terlihat mendapatkan covering yang ia perlukan. Sulit menembus pertahanan dari MU. Ya, Bailly adalah petarung di center of defense. Tapi kan kabarnya Bailly belum tentu bermain di pertandingan ini. Ini tentu akan membuat Ole Gunnar Solskjaer pusing. Tapi di sisi lain, Cavani bisa bermain. Tapi another problem for Cavani, pemain ini lebih sering mencetak gol ketika tampil sebagai pemain pengganti. Salah satunya adalah lawan Southampton, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti, ia bisa mencetak gol. Lawan Everton juga begitu kan. Nah, 3 gol yang ia hasilkan di English Premier League sejauh ini adalah ketika ia masuk sebagai pemain pengganti, ya istilahnya super sub. Sama seperti Ole kan dulu kan.
Ole juga ketika masuk sebagai pemain pengganti sering mencetak gol bagi MU pada saat ia masih membela MU sebagai pemain. Tim-tim yang berada di papan tengah ataupun di papan bawah saat menghadapi tim-tim kuat atau tim-tim besar lainnya akan bermain dengan defensive mode. Mereka akan memilih ya terlebih dahulu mencegah para pemain tim lawan dari tim-tim besar tersebut atau tim-tim kuat untuk bisa mencetak gol lebih awal. Dengan demikian baru mereka akan bisa membuat para pemain tim lawan tersebut frustrasi dan kemudian mereka akan berupaya melakukan serangan dengan counter attack. Maka itu kita lihat bahwa Burnley tidak banyak kemasukan gol dan Burnley juga lebih sedikit mencetak gol. Penjaga gawang Burnley ini salah satu yang terbaik loh sebetulnya di Premier League. Nick Pope. Saya melihat ya form dari Alisson, ia juga merupakan penjaga gawang yang salah satu terbaik di English Premier League. Dan ketika saya lihat track record dari Alisson ini sudah bermain 14 kali musim ini. Dari 14 kali permainan tersebut, ia hanya 4 kali clean sheet. Tapi Nick Pope dari 14 game, ya berapa clean sheet? Ternyata 6 kali clean sheet dari Nick Pope. Ini kan luar biasa. Ia bermain di tim yang sekarang sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Tapi ia bisa mencatat 6 kali clean sheet. Dan melawan tim-tim besar, ya, ia bisa melakukan 5 hingga 6 kali saves. Jadi memang penjaga gawang ini akan sulit ditaklukkan, ditambah juga dengan permainan ekstra defensif dari Burnley. Oleh karena itu dari MU yang diperlukan, selain juga kreasi serangan, juga diperlukan gerak-gerik ya individu dari para pemain, bukan hanya dari tengah, bukan hanya dari depan. Fullback, yes, fullback is the key for MU. Jadi kita belum tahu kan siapa nih yang akan bermain di game ini di fullback sebelah kiri. Apakah Shaw yang bisa saja nanti fit dan main atau Telles. Yang penting fullback sebelah kiri dan kanan ini apakah itu kemungkinan besar kan Wan Bissaka main. Yang penting ini pergerakannya ini harus aktif untuk memberikan extra pressure ke defense dari Burnley. Dan ini kan adalah pertandingan away. Di pertandingan away ini yang perlu diwaspadai ketika MU coba untuk menyerang saat tim bertahan dan mereka nanti menghadapi counter. Nah artinya ketika dua fullback maju tentu diperlukan peran gelandang bertahan. Nah saya berharap McTominay dan juga Fred yang bermain. Karena dua pemain ini ketika berduet sebagai defensive midfield, ya MU memiliki kestabilan dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Apalagi McTominay kita tahu sama bagusnya untuk menyerang dan bertahan, sama juga Fred. Jadi saya kira dua fullback ini perlu diaktifkan untuk ikut terlibat menyerang. Memang akan beresiko, tapi itu saya kira salah satu caranya untuk mencetak gol ke gawang Burnley yang dikawal oleh Nick Pope. Sebaliknya bagi MU kita tahu kan bahwa kesulitan mereka adalah pada saat memang defense ini tidak bisa bermain full focus. Jadi bukan hanya persoalan untuk mencetak gol di mana para pemain mereka kapan-kapan sulit mengkonversikan peluang-peluang untuk mencetak gol. Tapi dari defense ini, nah jika Bailly tidak bermain dan Lindelof bersama Maguire, tentu ini akan mengkhawatirkan jika Burnley bisa memanfaatkan set piece yang nantinya mereka peroleh. Saya kira Westwood, ya Brownhill, ini dua pemain yang perlu diwaspadai. Memang Chris Wood baru mencetak 3 gol, tapi pergerakan tanpa bolanya ini berbahaya banget. Jadi saya kira di pertandingan ini walaupun MU unggul dari materi pemain mereka, mereka pun perlu ekstra waspada. Karena Burnley juga tentu tidak ingin kalah, Burnley juga perlu menang agar mereka bisa mengoleksi poin. Secepat mungkin mereka perlu berada dalam safety position. Saya kira 41 poin ya. Tim baru bisa terhindar dari degradasi di English Premier League. Nah jika saya salah silakanlah kalian koreksi. Tapi yang saya tunggu nih, apakah Ole akan menurunkan Cavani dari awal? Karena setiap kali Cavani turun dari awal penampilannya tidak sebaik saat ia tampil sebagai pemain pengganti. Nah kalau menurut saya, ya perkiraan saya sepertinya Cavani akan dimainkan dari awal. Karena dengan tim yang bermain defensif diperlukan juga pemain depan yang bisa bermain smart. Jadi tidak hanya menunggu bola dan tidak hanya melakukan dribbling. Seperti yang biasa dilakukan oleh Martial. Nah Cavani ini bisa juga support turun sedikit ke belakang dan memberikan assist. Itu yang penting. Karena perlu juga membuka nanti pertahanan Burnley dengan permainan cerdas. Belum lagi ditambah Bruno, kan kita tahu Bruno lah otak permainan dari MU, 11 gol, 7 assist. Tapi selain itu Bruno juga perlu pemain yang bisa mensupportnya untuk melakukan pergerakan tanpa bola agar Bruno bisa memberikan umpan akurat ke pemain lainnya, atau juga Bruno bisa memanfaatkan pemain yang bermain sebagai striker yang bekerja rajin untuk juga memberikan umpan kepada Bruno. Ya, seperti
apa yang kita tahu Cavani lakukan di game lawan Leicester. Ia tampil sebagai pemain pengganti, ia memberikan assist kepada Bruno. Ya memang ini pertandingan yang akan berat bagi MU. Tidak ada pertandingan yang mudah bagi MU di English Premier League. Saya kira MU bisa meraih kemenangan jika mereka bisa mencetak gol di babak pertama. Karena jika mereka tertinggal terlebih dahulu akan sulit menghadapi tim yang defensive minded. Dan saya nggak tahu juga nih apakah Burnley akan parkir bis, parkir pesawat. Nah mungkin juga nih ya mereka menaruh kawat nih. Ya kan kawat berduri ini kan sulit juga nih untuk dilewati. Ya kalau base, kalau pesawat ya mungkin juga bisa diantisipasi dengan long ball. Tapi kalau kawat duri, nah itu kan sakit kalau kena. Ya ini istilah saya ya, silakan jika Anda ingin tertawa atau Anda kesal dengan istilah saya. Tapi itulah pemahaman saya bahwa ini bukan game yang mudah bagi MU. So mereka harus fully fokus. Ya, tidak lagi peduli lawannya siapa, apakah tim di papan bawah, tim di papan tengah, apalagi nanti tim di papan atas. Tapi yang penting bagaimana konsisten untuk meraih kemenangan, especially lawan mid-table teams dan juga tim yang berada di papan bawah. Setelah ini mereka akan lawan Liverpool. Dan seperti yang pernah saya tegaskan di video saya sebelumnya tentang MU, bahwa lawan Liverpool itu, walaupun MU menang, itu juga tidak menjamin mereka akan menjadi juara. Yang diperlukan adalah konsistensi meraih poin, kalau bisa 3 poin lebih sering. Itulah yang membuat Liverpool bisa menjadi juara musim lalu. Mereka koleksi poin lebih awal. Tim manapun yang mereka hadapi, mereka fully fokus, serius, coba meraih kemenangan terus-menerus. Sehingga mereka bisa koleksi poin lebih banyak di awal musim lalu, menjelang tengah musim, dan akhirnya mereka bisa menjadi juara walaupun pasca lockdown mereka mengalami beberapa kekalahan. Jadi itu dia targetnya dari MU. Menanglah lawan tim manapun yang mereka hadapi. Dan tentu mereka ingin mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka di partai tandang. Dan jika kita juga hitung game dari musim lalu, maka total untuk sementara ini MU belum terkalahkan dalam 14 pertandingan tandang mereka. Jika mereka meraih kemenangan lawan Burnley, berarti mereka tetap tidak terkalahkan selama 15 pertandingan tandang. Setelah ini mereka di Premier League akan tandang ke Liverpool. Setelah itu mereka akan tandang ke Fulham. Saya kira Fulham juga bukan tim yang akan mudah mereka kalahkan. Mereka juga adalah defensive minded team, tapi mereka juga memiliki pemain-pemain berbasis teknik tinggi. Nah ini adalah pertandingan yang krusial bagi MU. Jika MU kalah, nah saya kira ini akan mempersulit mereka lawan Liverpool. Karena saya kira para pemain Liverpool, tentunya Jurgen Klopp juga akan menonton pertandingan ini dan akan melihat bagaimana permainan MU. Jika MU kalah, tentu ia akan bisa mereview kira-kira di mana nih ya letak kelemahan dari MU. Jika MU menang, ya mungkin ia melihat bagaimana cara MU menang. Tapi kan MU adalah tim yang bisa berubah saja taktiknya. Mungkin lawan Liverpool mereka akan bermain juga defensive minded dan mengandalkan counter. So we wait for the result. Lagi-lagi kalau dari saya, MU bisa menang jika mereka bisa mencetak gol di babak pertama, lock the game di awal, kemudian memainkan taktik mereka yaitu fast break dan juga counter, karena mereka punya pemain-pemain yang bisa memainkan sepak bola counter secara cerdas, secara cermat dan juga secara cepat. No hit, only football. Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat. Tapi tunggu dulu, silakan teman-teman memberikan prediksi kalian juga, tapi prediksi yang masuk akal. Thank you.